Kembali lagi bersama kami di Metro Siang. Pemirsa, jejak perjuangan Raden Ajeng Kartini terekam di Museum R.A. Kartini di pusat kota Jepara, Jawa Tengah. Benda peninggalan Raden Ajeng Kartini tersimpan apik menjadi saksi bisu perjuangan Kartini dalam memperjuangkan hak perempuan kala itu. Berikut segmen telusur kasus Berjuang Tak Henti Kartini masa kini. Manusia itu di dunia ini sangat beragam, tetapi kita tidak bisa bagus di semuanya. Hari Kartini menjadi momen di mana perempuan Indonesia merefleksikan semangat Raden Ajeng Kartini, ikon emansipasi wanita Indonesia. Jejak perjuangan Raden Ajeng Kartini terekam di Museum R.A. Kartini di pusat kota Jepara, Jawa Tengah. Benda-benda peninggalan R.A. Kartini tersimpan apik, menjadi saksi bisu perjuangan Kartini dalam memperjuangkan hak perempuan kala itu, terutama pendidikan. Pasalnya kala itu perempuan tak boleh mengenyam pendidikan tinggi, bahkan Kartini yang merupakan anak priayi atau bangsawan Jawa. Kartini mengenyam sekolah dasar yang menentang tradisi kala itu. Meski sayang, Kartini tak bisa melanjutkan pendidikan tinggi karena tradisi perempuan di usia 12 tahun harus dipingit serta bersiap menjadi ibu rumah tangga. Namun usai menikah dengan Bupati Rembang, Raden Adipati Djoyodiningrat, Kartini membangun sekolah perempuan, menulis, dan menjadi inspirasi bagi perempuan Indonesia hingga kini. Semangat juang Kartini di usia yang sangat muda dengan segala tradisi yang membelenggu menjadikan Kartini sosok emansipasi wanita Indonesia. Meski meninggal di usia muda karena alasan kesehatan, nama Kartini terus dikenang. Bergulirnya waktu, kini tak hanya Raden Ajeng Kartini yang berhasil mendobrak tradisi-tradisi yang membelenggu perempuan. Salah satunya Profesor Pratiwi Sudarmono, astronot satu-satunya dari Indonesia, berhasil mendobrak segala batasan yang ada, menjadikan salah satu perempuan panutan. Itu pemirsa kalau Raden Ajeng Kartini. Tapi kali ini selanjutnya saya akan mengajak Anda untuk berbincang langsung dengan salah satu Kartini masa kini, meskipun sudah cukup senior ya. Tapi yang jelas ini adalah salah satu sosok wanita inspiratif panutan saya, astronot pertama dari Indonesia, sekaligus astronot wanita pertama dari Asia. Nah, saya sudah ada di rumahnya nih pemirsa. Jadi kita langsung aja untuk ngobrol. Prof. Pratiwi. Halo, selamat siang. Apa kabar? Senang sekali bisa ketemu sama Prof. Datang ke rumah saya. Iya, kita sedikit ngobrol-ngobrol ya, Prof. Ayo, ya. silakan yuk. Oke. Ambil duduk. Saat itu teknologi pesawat ulang-alik itu mulai maju. Mulai diluncurkan pesawat ulang-alik untuk meluncurkan berbagai satelit. Nah, disitulah ada undangan dari pemerintah Amerika Serikat untuk mengirimlah seseorang untuk menyaksikan peluncuran satelit Palapa tersebut dari pesawat ulang-alik. Jadi diumumkanlah siapa yang ingin menjadi calon. Mereka membentuk pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini membentuk panitia bersama NASA tentu saja, membentuk panitia, dan panitia itu berada di LIPI pada waktu itu. Sementara itu saya sebagai peneliti muda, saya baru pulang sebagai doktor dari Jepang. Panitia itu memutuskan untuk membawa seseorang bukan hanya menyaksikan saja peluncuran satelit tersebut, tapi seseorang juga yang melakukan suatu pekerjaan bersama dengan peneliti-peneliti Amerika yang ada di dalam pesawat tersebut, pesawat ulang-alik tersebut. Saya ingat betul pada waktu itu seluruh Indonesia ada kira-kira 50 lebih penelitian dan kita presentasikan segala hal yang kita pikir baik. Dan dari saya berpikir bahwa kalau pada waktu itu kita bercita-cita untuk memindahkan manusia dari bumi bisa untuk tinggal di geostasioner orbit di luar angkasa, menjadi koloni manusia di luar angkasa, maka berbagai hal yang menyangkut kesehatan manusia itu
itu mestinya diteliti terlebih dahulu begitu ya. Dan disitulah kita mulai terlibat dan terus menggulung dengan dari satu tes ke tes yang lain, dari satu ujian ke ujian yang lain. Itu prosesnya kira-kira 3 bulan ya. Akhirnya terpilihlah dari 207 pendaftar, itu terpilihlah 12 itu dikonsinyir, dilakukan pengamatan selama 2 minggu. Nah, dari 12 itu terpilih 4 kita dites kembali semuanya di Amerika Serikat. Akhirnya terpilih saya sebagai calon pertama dan kemudian sebagai backupnya adalah Insinyur Taufik Akbar. Kita mencoba meyakinkan apa resikonya, apa yang akan terjadi itu sebetulnya apa yang akan dikerjakan, dan mereka mengizinkan. Pertama ibu saya, ada suami saya, ada dia dipengaruhi mungkin ya sama teman-temannya. Dia bilang istri saya ke pasar aja saya anterin, masa keluar angkasa kamu kasih gitu kan, teman-temannya mungkin berkata begitu. Oke, akhirnya dia menemui juga panitia itu dan ya menanyakan sebetulnya apakah perlu gitu ya, apakah baik adanya begitu. Ini adalah tugas negara, dia bilang gitu, dan ini bukan jalan-jalan. Menurut saya sekarang adalah karena luasnya jangkauan dan juga luasnya informasi yang bisa diraih dalam satu saat. Maka sedikit sekali atau hanya orang yang mempunyai fokus yang kemudian berhasil maju. Jadi masalahnya ada di dalam diri masing-masing perempuan itu. Jadi menurut saya kesempatannya sekarang banyak. Jadi baik sekali selalu kita itu bertanya kepada diri sendiri, apa sih yang ingin kita lakukan? Karena tugas dan fungsi kita sebagai manusia itu di dunia ini sangat beragam. Tetapi kita tidak bisa bagus di semuanya. Kita harus memilih. Kita harus memilih mau jadi apa. Kartini dan Pratiwi menjadi 2 sosok kebanggaan Indonesia. Meski tetap menjalankan perannya dalam rumah tangga, keduanya sama-sama berhasil meraih mimpi, mendobrak tradisi, dan menjadi perempuan yang mandiri serta dihormati. Selamat Hari Kartini, wahai perempuan-perempuan Indonesia. Masa depan bangsa ada di tangan kita. Maju bersama, kita raih asa. Mari berjuang tak henti, Kartini masa kini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.